Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua ya. Oke, kita hari ini akan kembali belajar matematika ya. Siapa yang akan memimpin doa untuk pertemuan hari ini? Oke, terima kasih ya sudah memimpin doa. Baik, siang ini kita akan belajar tentang dimensi 3 ya, materi jarak. Oke, dimensi 3 itu siapa yang tahu ciri-cirinya apa ya? Oke, ya betul ya. Jadi dimensi 3 itu pasti memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki ruang ya. Oke, dalam hal ini kita akan belajar tentang jarak. Jarak apa saja? Nah, kita akan membahas dua macam dulu ya. Nanti sisanya di pertemuan berikutnya. Oke, yang pertama itu kita akan membahas tentang jarak titik ke titik ya. Kemudian yang kedua titik ke garis. Nah, sebelum itu siapa yang tahu titik itu apa? Oke, ya benar ya. Jadi titik itu tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar maupun tinggi ya. Titik ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah kubus A B C D E F G H, nah titik-titik sudut itu yang disebut dengan titik ya, titik A, titik B, titik C, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau garis itu apa? Siapa yang tahu? Ya, kalau garis itu termasuk dua dimensi ya. Garis itu memiliki panjang, jadi hanya memiliki panjang, tidak memiliki lebar dan tinggi, jadi hanya memiliki panjang. Garis itu menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain ya. Itu garis ya, itu garis namanya. Contoh misalkan di kubus ya, kubus A B C D E F G H. Nah, garis itu dari A ke B itu termasuk dengan garis ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menentukan jarak titik ke titik? Ya, misalkan ada kubus A B C D E F G H, kemudian jarak titik A ke B. Nah, dari titik A ke B ya. Nah, ini ya, misalkan ini titik A ke titik B. Nah, ini adalah, nah itu termasuk dari jarak gitu ya. Jadi dari A ke B itu jarak ya, jarak titik satu titik yang lain ya. Misalkan kalau tadi ya kubus A B C D F G H, kalau A ke B itu berarti jarak A ke B, nah termasuk panjang rusuk gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya, misalkan ada kubus A B C D F G H ya. Ini A B C D E F G H ya. Nah, kubus ini memiliki berapa titik sudut? Ada 8 titik sudut. Nah, panjang rusuk A ke B berapa? Panjang rusuknya A, kubus itu memiliki rusuk yang sama panjang ya, berarti A ke B itu A, B ke C itu A, C ke G itu A. A ini adalah bilangan ya, sebuah bilangan karena ini panjang gitu ya, sebuah angka ya. Nah, tentukan jarak, misalkan contohnya titik A ke C. Oke, nah ini titik A ke C, jaraknya berapa? Nah, siapa yang tahu nih A ke C ini namanya garis apa? Ya, betul. Jadi titik A ke C itu adalah diagonal untuk bidang apa? Bidang A, B, C, D ya.
Nah, kubus itu memiliki bidang yang berbentuk persegi. Kenapa disebut persegi? Karena memiliki sisi yang sama, gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari A ke C? Ya. Terus contoh yang lain, misalkan menentukan menentukan jarak titik A ke G. A ke G. Nah, ini ya A ke G itu bagaimana caranya? Yang ketiga, yang ketiga ini menentukan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Nah, EFGH. Nah, EFGH itu adalah bidang yang di atas ini ya. EFGH ini bidangnya. Nah, tengah-tengah bidang FGH itu artinya perpotongan antara diagonal EG dengan diagonal HF. Nah, kita sebut titik P ya, sebut titik P gitu. Nah, ini jaraknya berapa nih A ke P? Nah, caranya oke, kita lihat ya. Yang pertama, menentukan jarak antara A ke C yang disebut dengan diagonal bidang ya. Nah, diagonal bidang nih A ke C dengan menggunakan konsep Pitagoras. Kenapa menggunakan konsep Pitagoras? Karena ini ternyata ketika ditarik A ke C jadi segitiga siku-siku ya. A B C ya, ini segitiga siku-siku, siku-sikunya ada di B. Nah, maka berlakulah untuk mencari AC adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, sehingga akan menghasilkan ya A akar 2. Jadi, jarak antara A ke C adalah A akar 2. Diagonal sisi ya, ini diagonal bidang atau diagonal sisi ya. Yang kedua, jarak antara A ke G. A ke G ini apa ini namanya? Nah, A ke G ini adalah diagonal ruang. Nah, kita sudah tahu bahwa A ke C itu udah tahu kan, A akar 2 ya. Nah, ini A ke G. Nah, kita tarik garis A ke G, maka akan menghasilkan segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku antara ACG. Nah, maka bisa menggunakan konsep Pitagoras lagi ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Jadi AG itu berapa? Jadi AG adalah A akar 3. Jadi diagonal ruang untuk kubus itu adalah A akar 3 ya. Diagonal ruang itu apa aja? Banyak ya, ada AG, ada B ke H, ada C ke E, ada D ke F ya. Tadi kalau diagonal bidang itu apa aja? A ke C, B ke D, A ke F, ya, B ke E, ya, C ke H, D ke G, dan seterusnya banyak ya, B ke G, C ke F. Nah, itu semua panjangnya sama, yaitu A akar 2 kalau diagonal bidang ya. Ini diagonal ruang berarti A akar 3. Jadi kalau misalkan sisi kubusnya 5, maka diagonal ruangnya berapa? Nah, betul ya, jadi 5 akar 3. Nah, yang ketiga tadi jarak A ke P. P itu adalah titik tengah antara diagonal ya, diagonal bidang EF GH. Nah, ternyata itu membentuk segitiga lagi ya. A ke P ke E ya, dengan siku-siku di P. EP itu adalah apa? Iya, betul. Jadi E ke P itu adalah setengahnya dari EG. EG itu apa? Diagonal sisi. Nah, bagaimana cara mencari diagonal sisi? A akar 2. Ketika setengahnya berarti setengah A akar 2. Nah, ya kan? Nah, ini ya, EP itu setengah A akar 2. Ya, kenapa? Oke, ini
Jadi 3/2 ini 3-nya dikali 2, 2-nya dikali 2 ya. 3 kali 2 adalah 6, jadi 6 itu kan tidak bisa diakarkan. Nah, per 4 ya, 2 kali 2 itu 4. Jadi 1/4 nih, ini kan 6 tadi ya. 6-nya dikeluarkan jadinya 1/4. Akar dari 1/4 adalah 1/2. Jadi AP adalah setengah A akar 6. Jadi jarak A ke P itu setengah akar. Ya, oke. Kita lanjut. Ya, materi berikutnya jarak titik ke garis. Ya, bagaimana itu cara menentukannya? Nah, jadi untuk menentukan jarak titik ke garis itu kita gunakan adanya proyeksi ya, panjang ruas. Nah, jadi jika ada titik A ya, akan menentukan jarak dengan garis G, maka kita tarik garis A ke titik A ke garis G dengan tegak lurus seperti ini ya, membentuk siku-siku. Nah, jaraknya berarti di sini A, B, misalkan di sini titik B ya, perpotongan tegak lurus antara AB ya dengan garis G. Jadi seperti itu. Jadi kita tarik garis tegak lurusnya kepada garis G ya. Contohnya misalkan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya, nih A, B, C, D, F, G, H dengan rusuknya ada nih ya, rusuknya sepanjang 6 cm. Berapakah jarak antara titik B nih ya dengan diagonal ruang AG ya. Tadi bagaimana caranya untuk menentukan jarak antara titik kepada garis? Yaitu kita gunakan atau kita tarik dari titik B ke garis AB, yaitu dengan tegak lurus ya, berarti tegak lurusnya ke sini. Nah, ini ya, tegak lurusnya ke sini. Nah, kira-kira pakai konsep apa? Nah, itu ya. Jadi ini tegak lurus seperti ini ya. Ini jaraknya antara titik B dengan garis AG ya. Oke. Nah, B ke AG ya, berarti kita cari aja P ke B ya. B ke P, panjang B ke P ini kan tegak lurus nih ya. Kita tarik lagi B ke G, ini diagonal bidangnya, maka ini membentuklah segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku berarti menggunakan konsep apa? Iya, betul ya. Jadi menggunakan konsep trigonometri, menggunakan konsep Pitagoras. Ya, betul. Maaf ya, Bapak salah menyebutkan. Jadi menggunakan teorema Pitagoras. Nah, jadi untuk menentukan B ke P maka kita harus cari dulu BG ya, B ke G. B ke G itu adalah 6 akar 2. Kenapa 6 akar 2? Karena tadi ya di awal kita sudah menentukan berapa sih panjang antara diagonal ruang, diagonal sisi, ternyata A akar 6. A nya itu 6 berarti A akar 2, A nya 6 berarti 6 akar 2 ya. Nah, berarti udah tahu nih. Nah, sekarang selanjutnya AG. Nah, garis AG itu berapa? Ini kan diagonal ruang nih ya, berarti itu A akar 3 atau 6 akar 3. Nah, kemudian ini menggunakan, selain Pitagoras juga kita gunakan perbandingan luas sebenarnya ya. Ya, segitiga ABG. Nah, ya, segitiga ABG nih ada titik P di tengah-tengah antara A ke G ya. Nah, selanjutnya jadi kita gunakan sudut perbandingan ya, perbandingan antara
BG, nah BG dengan AG, BG dengan AG, ya. Kemudian BP dengan AB, gitu ya. BG itu kan sin A itu kan BG dibagi dengan AG. Nah, sama dengan ya, BP dengan AB, gitu ya. Ini kan sikus ini kan ini ya, sudut A nih ya. Sin itu kan depan per miring, berarti BP dengan AB, atau sama dengan juga ya BG dengan AG. Nah, BG-nya berapa? 6/2 ya kan, tadi AG itu adalah, nah, jadi BP kita udah dapat nih jadinya ya, 6 dikalikan ke 6/2 ya, jadi 6/6 habis ya, 1 ya, 6/6 itu 1. Kemudian ini kita rasionalkan, dikalikan akar 3 kalikan akar 3 ya. Setelah itu muncullah jadinya BP itu adalah 2/6 ya. Jadi jarak B ke AG adalah 2/6. Oke, pertemuan hari ini kita cukupkan ya anak-anak. Nah, pesan Bapak ya, mari kita terus tingkatkan semangat belajar. Agar apa? Agar cita-cita kalian bisa tercapai dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.